Shalom, Mitwi Kursi Community dimanapun Anda berada. Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap, mari kita lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Let's worship Him.
bersyukur Tuhan kalau pada saat kesempatan ini kami masih bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri, untuk juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Midweek Worship Community dimanapun kami berada, kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Biar Tuhan pada saat ini Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua akan diberkati. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang pasti memberikan kekuatan buat kita semua. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Dr. Susan. Enjoy His Word. Shalom sahabat atau pecinta Midweek Worship Community. Saya senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara. Saya Susan Wiryadinata, dan di mana saja saudara berada, saudara dapat mengikuti pertemuan ibadah tengah minggu ini. Ya, dan saya diminta untuk menyampaikan sebuah renungan bagi saudara sekalian. Senang sekali saya dapat melakukannya. Nah, saudara-saudara, saya rasa di antara saudara-saudara sebagian besar adalah orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan saudara sudah percaya juga siapa yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentunya saudara akan beroleh hidup yang kekal ya. Tetapi saudara, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, ya mengikut Tuhan Yesus itu tidak banyak syaratnya untuk menerima kehidupan kekal, untuk menerima keselamatan. Syaratnya satu, yaitu kalau kita percaya bahwa Yesus karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu ada orang yang mengira, wah mudah ya menerima menjadi orang Kristen, asal percaya demikian sudah bisa diselamatkan. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau mau menjadi pengikut Dia, dari Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, ada 3 hal ya. Deny daily, devote. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa menjadi murid Yesus, pengikut Yesus? Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, sebelum saya uraikan semua, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, dan kami saat ini akan merenungkan firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu, pesan-pesan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami mohon kiranya Roh Kudus yang memberi pencerahan kepada kami semuanya, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan berkarya di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita kalau mau mengikut Yesus? Kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Saudara-saudara, ini ayat dihafalkan dengan mudah. Ya, saudara sudah menyangkal diri belum? Bagaimana menyangkal diri? Apakah tidak mengasihi diri? Tidak menyangkal itu kan tidak mengakui. Apakah tidak mengakui siapa diri saudara?
Bukan demikian ya, tetapi menyangkal diri itu dulu kan sebelum kita terima Tuhan Yesus kita hidup dalam kegelapan. Ya, dapat dikatakan kita hidup secara duniawi. Sekarang kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah dilahirkan baru. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita hidup mengikut cara Tuhan Yesus. Ya, jadi kita hidup baru. Nah, hidup barunya bagaimana? Jadi cara berpikir kita harus dirubah. Kalau dulu kita memikirkan hal dunia, bukan nggak boleh, kita masih tinggal di dunia, kita memikirkan hal dunia. Kita mencari makan, kita hidup, kita berkeluarga, kita harus berusaha untuk mencari nafkah. Itu bukan, itu duniawi, tetapi hidup di dalam kegelapan, yang belum kenal jalan keselamatan, yang belum mengenal jalan untuk menuju ke surga. Ya, jadi ada syaratnya. Jadi syaratnya itu kalau menyangkal diri itu tidak menuruti keinginan diri sendiri. Jadi kita menguburkan keinginan-keinginan yang duniawi, keinginan-keinginan diri sendiri, tetapi sekarang kita mengikuti keinginan-keinginan dari Tuhan. Ya. Jadi kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa menyangkal diri? Saudara, begini ya. Jadi seandainya kan kita harus punya hidup baru. Tidak sama lagi seperti hidup dulu. Ya. Jadi setelah kita mengikuti Yesus, orang harus melihat Yesus di dalam kita. Arti Kristen itu kan Kristus-Kristus kecil ya. Kristus-Kristus kecil. Jadi orang harus bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Nah, bagaimana bisa melihat? Yaitu melalui kehidupan kita setiap hari. Misalnya ya, seandainya saudara itu masih berkuliah atau masih sekolah, saudara hidupnya tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak samanya di mana saudara masih tetap berpakaian sama, saudara makan sama, tetapi yang tidak samanya saudara tidak mengikuti cara hidup yang salah. Misalnya untuk memudahkan membuat pekerjaan rumah, ya pinjam dari teman atau istilahnya nyontek gitu ya. Kalau mau ujian apa begitu. Tetapi kalau kita sudah ikut Tuhan, kita menyangkal diri itu kita tidak mau lagi berbuat demikian. Kita ikut aturan Tuhan, ya. Jadi kita jujur, walaupun sepertinya rugi. Kalau orang lain nyontek dapat nilainya mungkin lebih bagus karena betul lebih banyak betulnya, dan kita yang jujur mungkin ada beberapa kesalahan. Tetapi kita karena sudah menyangkal diri, tadinya malas, sekarang rajin belajar, ya, rajin melakukan pekerjaan rumah, rajin melakukan pekerjaan sekolah, sehingga dapat nilai yang baik itu melalui usaha kita. Karena usaha kita disertai dengan doa, ya, kita berdoa, ditolong oleh Tuhan, pikiran kita lebih cemerlang, dapat mengerjakan pekerjaan. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa lalu tidak usah belajar. Tetap belajar. Tetapi kita berbedanya, kita melakukan semua dengan jujur. Begitu juga di pekerjaan. Pada waktu di tempat bekerja, kalau orang lain mungkin membawa pulang barang-barang dari kantor, kita tidak. Ya, kita kalau ada barang orang lain yang tertinggal, kita kembalikan. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak beres, kita bereskan. Walaupun tidak ada orang, ya, karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam kita, sehingga kita tidak sama dengan orang lain. Hanya pada waktu ada atasan, kita rajin. Kalau tidak ada, kita enak-enakan. Tetapi anak Tuhan, walaupun ada orang, tidak ada orang, kita tetap setia rajin melakukan apa yang harus kita kerjakan, ya.
Begitu juga di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan. Jadi terhindar dari korupsi, ya, karena banyak orang ambil kesempatan dalam kesempitan. Pada waktu ada celah-celah yang bisa menguntungkan secara dunia, mereka akan lakukan itu. Sedangkan kita tidak melakukan demikian karena kita anak-anak Tuhan sudah menyangkal diri. Nah, ini setiap hari, ya, menyangkal diri, memikul salib tiap hari. Memang sepertinya menderita dibandingkan orang yang enak-enakan. Nah, saudara, tapi itu yang pekerjaan kita tiap-tiap hari. Memikul salibnya ya sedikit lah. Atau kadang-kadang orang bilang kita sok suci, atau dikatain udah kayak pendeta gitu ya. Dulu saya waktu masih di SMA dibilang sudah seperti pendeta karena saya tidak mau melakukan seperti apa yang mereka lakukan, ya. Dan kita juga misalnya orang lain pada waktu malam hari pergi ke klub-klub, minum minuman keras, main-main sama orang-orang yang nggak benar gitu ya. Maksudnya ya ada perselingkuhan ataupun ada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya integritas. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau begitu mungkin saudara kelihatan, bukan kalau angkat salib itu berarti pada waktu kita sakit, pada waktu kita usahanya jatuh, lalu kita menderita, itu angkat salib. Angkat salib bukan demikian. Angkat salib itu kita melakukan sesuatu karena Tuhan, ya, karena kita anak-anak Tuhan. Bukan hanya kehidupan. Kalau karena salah sendiri, orang sakit karena tidak hati-hati makanannya, tidak memperhatikan kesehatan, menjadi sakit, atau karena turunan, atau karena kecelakaan dan lain-lainnya. Ya, nah itu bukan mengangkat salib, itu bukan itu. Yang mengangkat salib itu kalau kita menderita karena melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saya beri contoh ya. Seperti seorang wanita namanya Joni Eareckson Tada. Dia itu seorang gadis ya, pada waktu dia 17 tahun ya. Dia itu loncat indah, ternyata airnya dangkal. Dan dia jatuh, lalu tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah. Nah, karena lumpuh, menderitalah. Karena dia masih bisa berpikir dan dia masih bisa berbicara. Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada mula-mulanya tentunya dia stres. Tentunya tanya, Tuhan, mengapa kok saya sampai demikian? Dan menderita sekali. Tetapi setelah dia kenal Kristus, dia itu merubah. Dulunya kalau dia harusnya mengeluh, sekarang dia merasa gak apa-apa menderita. Semakin dia menderita itu hidupnya semakin dekat dengan Tuhan. Dia dapat merasakan kedekatan Tuhan. Dan bahkan dia akhirnya menjadi seorang motivator. Dia kemana-mana menguatkan orang lain yang juga disable. Orang-orang yang ada kekurangan dalam tubuhnya. Dan dia membangun yayasan namanya Joni and Friends, ya. Bahkan menolong orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak bisa berjalan, menyediakan kursi roda, menyediakan banyak hal, menolong. Bukan hanya menolong secara fisik saja, memberikan kebutuhan itu, tetapi dia juga menolong secara mental supaya mereka kuat. Siapa yang lebih menderita daripada dia? Karena tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, tetapi dia masih bisa bicara, bisa memotivasi orang. Sudah keliling kemana-mana, diundang ke sana sini untuk memberikan motivasi pada orang-orang yang merasa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dengan demikian banyak orang diberkati. Nah, itu memikul salib tiap hari. Jadi setiap hari pagi-pagi dia selalu mengatakan fight for joy, ya. Dia berjuang supaya sukacita selalu.
Jadi dia menghafalkan ayat-ayat Alkitab, membaca ayat-ayat Alkitab, menghafalkannya sehingga dia tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita bersukacita setiap hari, ya, mengucap syukur setiap hari, dan kita selalu bersaksi kepada orang lain. Tunjukkan wajah yang sukacita sehingga orang dapat melihat Kristus di dalam kita. Nah, demikian juga saudara, ada banyak cerita-cerita ya, seorang yang namanya Daniel Musa. Dia ada di Afrika, di tempat di mana banyak orang Muslim di sana dan tidak welcome orang Kristen. Ya, dia punya saudara, dia punya teman-teman dibunuh di hadapannya. Tetapi dia masih tetap berani berjalan dari rumahnya yang kira-kira setengah kilometer untuk ke gereja, untuk ibadah. Dan walaupun banyak orang yang ditembak, banyak orang yang dibunuh, tetapi dia tetap berjalan. Itu memikul salib, menyangkal diri. Orang lebih suka di tempat yang nyaman, aman. Tetapi di dalam keadaan bahaya itu pun dia masih tetap berjalan dan dia tetap membawa nama Kristus kemanapun dia pergi. Nah, itu mengangkat salib tiap hari. Ya, ada banyak saudara contoh. Begitu juga orang-orang yang ada yang di Kalimantan. Ya, mereka seorang yang sudah lulusan dari STT, sudah menjadi sarjana, tetapi dia memilih untuk hidup di pedalaman, menolong orang-orang yang masih buta huruf, menolong anak-anak yang terlantar, menolong orang-orang. Kebutuhan mereka ada banyak. Dia sendiri juga berkebutuhan, ya, karena siapa yang membiayai dia, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara. Walaupun tidak banyak uang, tetapi hatinya bahagia karena dia dapat menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan dia menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jadi dia deny daily and then devote, ya, untuk mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Apakah saudara sekarang dalam keadaan hidup nyaman, hanya terima berkat-berkat dari Tuhan, sukacita karena selalu diberkati, ataukah dengan berkat yang saudara miliki, saudara juga mau menolong orang lain? Atau jikalau saudara terpanggil, mungkin saudara pergi ke daerah yang mungkin tidak begitu nyaman, ya, seperti yang di Kalimantan itu, dia tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Ya, bagaimana saudara kalau zaman sekarang tidak pegang HP, sepertinya wah, ya, tidak bisa hidup karena segala sesuatu ada di HP, ya. Dan dia tidak ada sinyal, tapi dia tetap melayani di tempat pedalaman. Nah, saudara-saudara, kalau kita nggak salah kita hidup nyaman, nggak salah kita mempunyai segala sesuatunya untuk kita nikmati, tetapi bukan, kalau saudara menyangkal diri itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi mata kita melihat ada kebutuhan orang lain, ada keperluan orang lain, kita juga menolong mereka. Dan pada waktu ada kesusahan di dalam diri kita, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita tetap mempunyai jiwa untuk melayani Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan. Nah, saudara, lalu saudara mau berdoa bagaimana? Untuk keadaan saudara yang nyaman itu, apakah saudara mau mengatakan, Tuhan, biarlah kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi pikiran kita bisa berubah, diperbaharui budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dari Roma 12 ayat 2, ya. Nah, kalau dengan demikian saudara, kita dapat menjadi pengikut Yesus dan kita dapat menjalankan
apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Saudara, marilah saya mengajak saudara berdoa sama seperti Santo Francis Assisi. Ya, dia pada waktu melihat orang-orang yang menderita, pada waktu dia berjalan melihat keadaan masyarakat, inilah doa dia. Ya, ini sebagai doa kita juga untuk saat ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, biarlah aku membawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, biarlah aku membawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, biarlah aku membawa kerukunan. Di mana ada kesalahan, biarlah aku membawa kebenaran. Di mana ada keraguan, biarlah aku membawa iman. Di mana ada keputusasaan, biarlah aku membawa harapan. Di mana ada kegelapan, biarlah aku membawa terang. Di mana ada kesedihan, biarlah aku membawa sukacita. Tidak mencari pengertian, tetapi mengerti. Tidak mencari kasih, tetapi mengasihi. Karena dengan memberi, kita menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni. Dengan mati bagi diri sendiri, kita dilahirkan untuk hidup kekal. Ya, mari kita ucapkan doa ini, dan biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang layak menerima syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi pengikutnya, kita mau menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Dia dengan setia, dengan taat, dan berani menghadapi situasi yang sulit dengan tetap mengucapkan syukur. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami banyak melakukan kesalahan dan selalu ingin menikmati berkat-Mu, namun kami juga mau melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya agar Tuhan mengampuni dosa kami dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai kegiatan yang mendatang. Tuhan berkati. Sampai jumpa.